Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa mari dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Kalau yang bisa menjangkau teman-teman Bukit Morinya juga memberi puji Tuhan. Ada 3 warna di depan kita, hijau, mestinya abu-abu yang di tengah, lalu orange. PA, PKB, PKLU, beberapa alasan para pelayanan anak kekurangan tenaga layan dan harus ditambahkan. Lalu di pengurus PKB, atestasi karena pindah alamat, dan kemudian kita kehilangan satu orang pengurus PKLU yang telah lebih dulu dimuliakan Tuhan. Itulah sebabnya maka kemudian ada peneguhan pelayan PA, pengurus Pelkat ini antar waktu pada periode berjalan. Kalau Bapak Ibu baca ayatnya yang pertama bagian B, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Enak didengar oleh Bapak Ibu di kondisi sekarang. Kenyataannya sulit untuk dipahami dan berat untuk dimengerti ketika Yesaya mewakili suara Tuhan menyampaikan kepada para pendengar kebenaran ini, mengatakan, jangan takut, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ini sulit diterima, saya yakin, oleh mereka yang mendengar. Mengapa Bapak Ibu? Karena firman ini disampaikan oleh Tuhan melalui mulut Yesaya di saat Yehuda mengalami pembuangan di Babel. Di saat bait Allah runtuh, bukan runtuh karena gempa, diruntuhkan Babel. Di saat tembok penunjuk nation atau negara, tanda wibawa dan keutuhan dirobohkan oleh Babel. Di saat mereka mengenang api di mana-mana, darah di mana-mana, dan orang digiring ke Babel. Lalu tiba-tiba keluar firman Tuhan ini, jangan takut, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Gak masuk di akal. Tidak mungkin menerima mentah-mentah penyataan ini di tengah situasi yang sulit. Penantian itu 70 tahun. Pembuangan itu. Dan untuk Bapak Ibu tahu, pada masa itu ketika peperangan terjadi, bangsa melawan bangsa, siapa yang menang itu berarti dewanya lebih kuat. Maka kalau Babel yang menang, menjara Yehuda dan menggiring mereka, bisa dipastikan dewa-dewa bangsa Babel lebih kuat dari yang mereka sembah, Yehuda sembah. Maka kalau ada keluar ini, saya yakin, mana buktinya? Kami masih sengsara seperti, bisa jadi karena situasinya enggak pas ketika dikeluarkan firman Tuhan ini. Ini yang pertama, supaya saudara tahu, enggak mudah bahwa mereka sedang dalam kungkungan yang sangat besar, dalam kondisi yang sangat sulit. Tetapi saya ajak Bapak Ibu masuk lebih dalam untuk lihat apa maksud penyampaian ini. Tolong lihat ayat 1 seluruhnya. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Mesir. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Kalau pakai redaksi terjemahan baru edisi pertama, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Yang sering dipakai konfigurasi kalimat saat baptisan. Siapakah Tuhan yang berfirman melalui Yesaya?
Dan siapakah yang dia anggap yang harus terima firman ini di tengah pembantaian, di tengah pembuangan itu? Tuhan bilang begini, aku kenal engkau, aku yang ciptakan engkau, aku memanggil engkau dengan namamu, aku yang membentuk engkau. Apa maksudnya? Tuhan tarik garis mundur tentang relasi dan hubungan. Engkau bukan sekedar Yehuda, engkau bukan sekedar bangsa, tapi engkau kuhadirkan dengan sengaja. Kata bara menciptakan itu hanya bisa disampaikan dari ketiadaan. Bara itu hadir dari ketiadaan, maka menunjuk pada kuasa ilahi. Kalau kemudian mana tadi Yatsar itu membentuk, itu tukang bangunan, itu manusia bisa bikin Yatsar. Tapi kalau bara itu cuma untuk Tuhan. Seakan dia bilang begini, kenapa kau tidak perlu takut? Karena aku kenal engkau. Kenapa? Karena engkau aku ciptakan. Kenapa engkau tidak perlu takut? Karena engkau kepunyaanku, engkau milikku. Jadi mau dibongkar pemahaman mereka, tidak peduli situasi apapun yang sedang engkau alami ini, dengarkan baik-baik. Engkau aku ciptakan. Engkau loh aku yang bentuk. Tidak usah takut. Situasi walaupun sulit. Jadi ini berbicara soal kekuatan untuk menghilangkan rasa takut bagi umat adalah mereka harus pikir ulang relasi mereka dengan Tuhan. Bahwa ini bukan cuma Allah bangsa-bangsa atau dewa bangsa-bangsa. Ini adalah pribadi pencipta, pemilik dunia yang menghadirkan mereka. Maka mereka tidak boleh takut karena dapat kekuatan pemahaman. Apa itu? Relasi mereka dengan Tuhan. Jadi Tuhan menganggap relasi ini sangat dalam. Gua yang ciptakan lu kok, gak usah takut. Kau, saya yang ciptakan, saya yang bentuk, gak usah takut. Mau bicara soal hubungan, kedekatan dengan Allah menghilangkan rasa takut. Itu saya mau ngomong ke arah situ. Kita dekat loh, nggak usah takut. Walaupun kondisimu begini. Ini hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, dia bicara, Yesaya bicara mewakili Tuhan tentang aspek penyebab rasa takut. Yaitu kondisi peperangan diwakili dengan dua suasana, sungai atau air dan api. Bicara tentang menyeberang yang sulit, dia mundur ke belakang tentang kisah melaut Teberau, mengingatkan mereka. Dari mana tiang awan, tiang api yang menuntun dan seterusnya. Ayat 2 bicara soal penghalang apapun tidak boleh menghalangi engkau untuk merasakan damai sejahtera. Karena aku ada menyelesaikannya bagimu. Ini catatan yang kedua. Yang ketiga, alasan kedua. Kenapa di tengah pembuangan yang tidak nyaman ini diperintahkan untuk tidak takut? Kenapa di tengah ketidaknyamanan dewa kami kalah, dewa Babel lebih hebat, tapi perintahnya tetap jangan takut. Seakan ada kabar baik, oh akan ada pemulihan, oh akan baik-baik saja di tengah situasi yang gak baik-baik. Kita temukan alasan kedua. Tuhan bilang begini, ayat 4, di mataku engkau berharga. Bapak Ibu, kalau ada pasangan saudara, suami istri, Ma, I love you, lu berharga banget deh. Bapak Ibu langsung ini nggak mama itu? Ini bukan manusia yang ngomong, bukan, Tuhan yang ngomong. Saya lagi berhayal ketika dalam kelesuhan yang luar biasa, Tuhan turun dan bilang gini, Man, lu berharga, bangkit lagi, semangat lagi. Itu loh. Jadi kalau baca ayat yang keempat, kita dapat auranya sangat positif banget pada ucapan ilahi. Karena engkau berharga, jangan takut, engkau berharga, masa depan masih kusediakan. Jadi perkataan ini perkataan yang penuh semangat. Aku akan hadirkan manusia dan bangsa-bangsa sebagai ganti kehancuran ini. Jadi perkataan yang meneguhkan di tengah pembuangan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Mungkin sudah pernah mendengar
ilustrasi ini. Seorang pendaki gunung. Dia harusnya bergrup, tapi orang ini mahir sekali dan senang sendiri dan mengeksplor apapun yang belum ditemui. Nah, dia mendaki gunung. Bapak Ibu tahu, udah gelap. Gak tahu kenapa sialnya dia. Baterai senter habis. Dan dia tetap mengharapkan cahaya bulan yang lumayan samar-samar tapi membantu. Berjalan, gak tahu kenapa. Tersandung bagaimana, ternyata di tepi itu jurang. Dia meluncur dahsyat banget. Menggapai-gapai untuk memperlambat turunnya itu. Puji Tuhan, dia dapat pegang kuat sekali dahan di bawah dan dia tertahan. Tergantung dia di situ. Ransel sudah nggak ada, udah jatuh. Apapun, cuma modal tangan berpegang cukup kuat karena untung dia berusaha menggapai-menggapai waktu meluncur tajam itu. Putus asa, mendung, bulan redup, terhalang awan, dia mulai bingung. Cukup lama, berjam-jam, menggantungkan diri. Dan udah kewalahan luar biasa. Teriak minta tolong pun teman-teman kelompok yang terpisah dengan dia, yang dia sengaja memisahkan diri, nggak ada reaksi. Langsung teringat, ada Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang putus asa ada Tuhan kote. Ini, Tuhan dimanapun engkau berada, tolonglah aku. Tolong teriak, Tuhan tolonglah aku. Katanya engkau maha penolong, tolonglah aku. Ini bunyi nging, mereka kasih naik karena saya punya suara sengaja dipelankan tadi. Saya sudah sampai di mana? Tolonglah aku, tolonglah aku. Dia teriak begitu, tolonglah aku. Tiba-tiba nggak tahu di mana dia mendengar suara, entah dari telinganya, entah dari kepalanya. Anakku, ada jawaban. Siapa engkau? Aku Tuhan. Wow, dia bilang keren banget. Tolonglah aku Tuhan. Aku akan segera menolongmu. Anakku, percayalah padaku. Aku menolongmu. Segeralah Tuhan. Ya, tapi bantulah aku. Dan Tuhan kok minta bantuan? Bantulah aku. Apa Tuhan? Lepaskan tanganmu dari dahan pohon itu sekarang. Tuhan, baku sedu ini Tuhan, dia pikirkan. Lepas pasti mati. Dia langsung, oke, Tuhan sebentar. Adakah yang lain yang bisa tolong saya selain Tuhan? Dia langsung tanya yang lain. Karena ini permintaannya harus lepas. Dia berusaha tergantung. Bapak Ibu tergantung-gantung. Sampai sekitar pukul 4:30 mau jam 5. Matahari mulai terbit. Dia udah putus asa. Udah gak kuat lagi. Udah lemas banget. Dan dia lepaskan diri. Jatuh. Bapak Ibu tahu. Pupak, pung, jatuh. Tapi dia masih sadar. Jatuh. Tapi tidak mati. Dia nengok ke atas karena matahari mulai terbit. Ya ampun, tinggal 30 cm ke dalam jurang dapat dasarnya. Ternyata kalau dari tadi malam dia lepaskan tangannya, dia nggak mati juga. Karena tinggal 30 cm. Mungkin cerita ini nggak cocok, tapi saya mau bilang begini. When God doesn't make sense. Kadang dan acap kali sulit pahami tentang Tuhan dan karyanya. Makanya Thomas yang logis bilang begini sebelum kutusuk itu. Dan dia pertanyakan, sulit logikamu menerima kebenaran Allah. Butuh wadah yang lain, yaitu iman. Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Mau bilang hal penting ini, di tengah derita Babel sekalipun yang gak masuk di akal, ada berita baik, jangan takut. Walaupun gak sama kenyataan dengan harapan, tetaplah janganlah takut. Maka hal yang sama saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu, siapapun saudara, mungkin sedang tergantung di tepi jurang atau sedang mengalami pembuangan Babel di wilayah-wilayah tidak masuk di akal, dan kabar baik ini mau disampaikan. Berita ini mau mengatakan begini, kalau penyataan Tuhan masih masuk di akal, justru saudara perlu mempertanyakannya. Maaf, saya harus mengatakan begitu. Karena cara Tuhan memang gak masuk di akal kok. Beneran. Sulit untuk dimengerti. Dia buat jalan misteri.
rahasianya nggak dibuka, kita terima di ujung akhir. Di beberapa belokan kita merasa kekhawatiran luar biasa dan berkata jurang. Tapi ternyata di ujungnya masih ada belokan tajam yang harus engkau lewati dan gak jadi mati. Berapa banyak bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang melakukan perjalanan luar biasa dalam hidupmu dan mulai memberi pertanyaan penting. Di mana engkau yang dahsyat? Ketika aku butuh. Saya ingin saudara mengakui, nah usah ucapkan sekarang dalam hati. Mundur ke belakang tentang momen-momen di mana Tuhan gak bisa dimengerti. Baru sekarang engkau bisa duduk di sini dan bilang ternyata masih aman di tengah kegentaran. Kitab ini membuktikannya. Saudara adalah saksinya tentang Allah yang luar biasa di kondisi yang sulit untuk dipahami. Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua dan yang terakhir. Saya ingat beberapa bulan lalu saya bilang, kalau dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam erangan tanpa jawaban, bangun pagi, setelah berdoa, carilah cermin, tataplah cermin. Paling bagus setelah sikat gigi atau make up sedikit. Tataplah cermin. Pandanglah cermin itu. Baru bilang, engkau berharga di mata Tuhan. Benar. Orang merendahkanmu, orang menyusahkanmu, situasi menekanmu, berat bebanmu, sulit dihadapi. Kata-kata positif Yesaya ini bukan dari mulutku dan mulut Yesaya, tapi dari Tuhan. Bercerminlah dan bilang, engkau berharga. Bukan di mata siapapun, tapi di mata Tuhan. Engkau berharga. Bangun, yuk maju lagi. Katakan pada diri di depan cermin. Untuk membawa kita memahami. Hari baru tiap hari Tuhan beri. Mengatakan hal yang penting kepada saudara dan saya. Perjuangan memang berat. Persoalan memang ada. Aku ciptakan engkau. Aku kenal engkau. Aku panggil engkau dengan namamu. Engkau berharga. Bangkit, bergerak, maju. Menjemput masa depan. Di hotbain gampang Bapak Ibu. Beneran. Tapi beberapa orang karis pasti tahu. Tentang beberapa gumul saya dan keluarga. Tidak mudah. Tapi tetap aku berharga. Dan aku akan bergerak bersama Tuhan. Menggapai masa depan yang masih misteri. Karena memang Tuhan misteri. Selamat bergerak. Selamat maju. Engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Amin.